Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya perkenalkan nama saya Zulfiatri dari SMA 3 Pekanbaru. Untuk kali ini tentang yang akan kita bahas adalah tentang asesmen kompetensi minimum. Yang mana di dalam kompetensi minimum ini yang berhubungan dengan ujian nasional, yang akan kita bahas tentang AKM-nya adalah yang pertama tentang situasi saat ini mengenai tentang ujian nasional. Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung memuji penguasaan konten bukan kompetensi penalaran. Sedangkan pada arahan kebijaksanaan baru tahun 2020 pun akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Kemudian pada tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Untuk pada saat ini UN itu merupakan beban bagi siswa dan guru dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Kemudian UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Sedangkan berdasarkan arahan kebijakan baru, di dalam AKM itu nanti ada literasi, numerasi, dan karakter. Nah, di sini nanti akan dilihat kemampuan dari siswa tentang literasi, numerasi, dan karakternya. Kemudian pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yaitu misalnya kelas 4, 8, dan 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Praktik selanjutnya, perbedaan UN dan AKM. Pada jenjang penilaian, UN itu SMP, pada SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan AKM itu adalah dilaksanakan pada SD atau MI, SMP, MTS, SMA atau madrasah MA, dan SMK. Kemudian tentang asesmen kompetensi minimum itu sebetulnya adalah kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur dalam AKM. Sedangkan AKM akan mengukur keterampilan dasar, mana literasi dan numerasi. Kemudian AKM itu berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan komponen asesmen nasional untuk kelas 5 dan 8 dan 11 pada AKM nasional itu adalah literasi dan numerasi, kemudian siswa. Sedangkan survei karakternya adalah aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, kemudian terhadap siswanya. Kemudian survei lingkungan belajar itu adalah aspek terpilih dari model sekolah efektif, kemudian survei lingkungan belajar terhadap siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan itu nantinya respondensinya adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Sedangkan instrumennya untuk murid itu AKM literasi numerasi, kemudian nanti informasinya menghasilkan hasil belajar kognitif. Kemudian bisa juga dari murid itu kita mensurvei karakter, itu hasilnya adalah sosial dan emosional. Kemudian kita juga dari murid itu bisa kita mencari survei lingkungan belajar yang nanti akan adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Sedangkan dari guru itu nanti kita instrumennya untuk survei lingkungan belajar, dan kepala sekolah juga survei lingkungan belajar yang hasilnya informasinya nanti dalam bentuk karakteristik input dan proses pembelajaran. Jenis AKM numerasi dan literasi yang pertama untuk AKM nasional itu kelas 5, 8, dan 11 itu adalah mengukur kinerja atau mutu sekolah, mengukur administrasi terstandar. Yang kedua AKM kelas awal SD sampai akhir SMA, mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk test of right level. Kemudian administrasi tidak terstandar. Yang ketiga AKM sertifikasi untuk kelas 12, mengukur hasil belajar siswa, kemudian administrasi terstandar. Kemudian asesmen kompetensi minimum itu mencakup literasi membaca dan numerasi. Bentuk soal AKM yaitu objektif, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan non objektif atau esai. Nah, demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.